attitude, knowledge, money, nothing. That attitude. Harta, أمانا يهون باسمك يا عظيم قل يا عليم أنت العليم وارحمنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في العدل أنت اللطيف لطيف لم تجعل عنا عجيل ما قد نزل من فضله الخاتم السديد قل يا عليم يا عليم أنت العليم قد همنا هم عليم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم حي قديم قديم عتيد باقي غنيم قديم متيد عادل إله واحد بار رؤوف بالعبيد قول يا عليم يا عليم أنت العليم وتهمنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مزيد قل يا عليم يا عليم العليم قد همنا هم عليم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم والآل والصحب العصور سادوا به ميدا وسود لا سيما ما للحسود سيف الإله
ابن الوليد قل يا عديم عديم أنت العديم لا همنا هم عديم وكل شيء همنا يا منبيس بك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila Rasul Fajr. Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Alhamdulillah, di malam hari ini kita di awal bulan Rabiul Awal tanggal 2 ya. Alhamdulillah, yang tidak lain adalah bulan kelahiran Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama biasa menyebut Rabiul Anwar, disebut dengan bulan cahaya, yang biasanya disebut Rabiul Awal. Sebagian ulama mengganti dengan Rabiul Anwar, ya, bulan Rabi cahaya. Kenapa? Karena di bulan ini dilahirkannya figur Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diibaratkan cahaya, Rabiul Anwar. Nah, setiap kita yang telah beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam, itu semua adalah bagian dari cahaya Nabi yang masuk ke dalam hati kita. Seseorang menjadi mukmin, menjadi muslim, di dalam sanubarinya ada sepercik cahaya Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nurin yahdillah li nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya, yang dengan cahaya tersebut Allah berikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Yang dimaknai cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sifati Nabi kita dengan cahaya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, ya, tidaklah kami mengutusmu, ya, kecuali sebagai apa? Pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, dan juga sebagai da'i. Kepada Allah, para duat, para da'i, itu mereka harus mendapatkan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya karena ada lafaz biiznihi, dengan izin Allah. Wa sirajan munira, ditutup dengan pelita siraja, munira, yang memberikan cahaya. Maka beruntung bagi kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang di dalam hati kita itu ada
cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disimbolkan sebagai rahmat terbesarnya Allah, kasih sayang terbesarnya Allah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah, wa huwal musamma bin nabi rahmah fi muslimin wa bin nabi taubah. Beliau diberi nama dengan Nabi Rahmah, Nabi pembawa kasih sayang, yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Dan beliau juga disebut Nabi Taubah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian, sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi lahir, seluruh alam ini bergembira. Malaikat bergembira, alam ini bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang tidak bergembira adalah iblis. Di saat Nabi lahir, iblis menangis. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah. Dalam kitab beliau Raudhul Unf diriwayatkan, inna iblisa ronna arba'ah ronnat. Iblis menangis dengan 4 tangisan. Yang pertama, hina lu'in, ketika dilaknat. Ketika iblis dilaknat, iblis menangis. Hina lu'in, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Hijr ayat 34, ayat 35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga, maka sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya laknat Allah atas dirimu berlangsung hingga hari kiamat. Allah Ta'ala ketika melaknat iblis, saat itu iblis menangis. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh iblis setelah itu, mengadakan perjanjian dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan apa sebab yang menyebabkan Allah melaknat iblis? Tidak lain karena kesombongan, dan tidak lain karena ketidaktaatannya kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Ya, Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kesombongan ini membuat orang jauh dari rahmat Allah. Itulah arti laknat. Laknat artinya adalah terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat ini wajib kita tinggalkan, wajib kita hilangkan, yaitu sifat al-kibir, sifat kesombongan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, beliau bersabda, man kana, yaitu la yadkhulul jannata
man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya seberat biji atom, ya bukan biji atom, seberat atom, dzarrah, daripada kesombongan, dzarrah. Kemudian yang kedua yang membuat iblis menangis adalah hina uhbita, ketika diturunkan ke dunia ini. Apa sebab selain kesombongan? Karena Allah merinci sebab tidak mau sujud dan patuh kepada Allah karena kesombongan. Maka disebutkan di ayat yang lain, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang menghalangi iblis untuk taat terhadap perintah Allah dan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Allah sebutkan istakbara, karena kesombongan tadi. Kemudian yang membuat iblis terusir dari surga dan diturunkan ke dunia selain sombong, yang kedua adalah kebencian kepada Nabi Adam. Kebencian, kedengkian. Maka lahirlah yang namanya apa? Permusuhan. Maka itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 36, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kami berfirman kepada iblis, turunlah kamu ke bumi ini. Diusir dari surga, disuruh turun ke dunia. Sebagian kalian menjadi musuh. Ini penyebab utama permusuhan. Munculnya permusuhan karena ada kebencian, karena ada kedengkian. Nah, orang yang punya rasa benci dan dengki dalam hatinya, maka orang ini diibaratkan akan terusir dari surga, diharamkan dia masuk ke dalam surga sebagaimana iblis. Dan bagi kalian menetap di bumi dan kesenangan pada waktu yang hanya sesaat. Oleh sebab itu Nabi melarang, kalau lihat ada orang bertikai, kita berusaha mendamaikan, bukan sebaliknya memprovokasi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian orang beriman adalah saudara, maka damaikanlah orang yang bertikai, bukan menjadi provokator. Nabi mengatakan membiarkan orang bertikai sesama muslim terutama itu seperti orang yang menggunting agama. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajah as-siyam was-salah was-sadaqah. Karena pertikaian sesama muslim khususnya itu ibarat adalah gunting. Yang dia gunting bukan rambut dalam satu riwayat, tapi yang dia gunting agama ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang kedua, iblis menangis karena diusir. Yang ketiga, iblis menangis di saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, hina mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menangis di saat Nabi dilahirkan? Karena visi misi iblis adalah memasukkan manusia ke dalam neraka. Visi misi iblis memasukkan manusia ke dalam neraka, dan itu sudah menjadi sumpahnya iblis. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, qala fabima
aghwaytani. Ya, kata iblis, ya Allah, sebab engkau telah memvonis aku sebagai makhluk yang menyimpang, makhluk yang sesat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan bersungguh-sungguh menghalangi mereka ke jalan yang lurus. Itu pakai min taukid tsaqilah. Artinya ini bukan main-main, usahanya secara totalitas untuk menghalangi manusia menempuh jalan yang lurus, jalan Islam, jalan kebaikan, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Iblis mengatakan, wahai Allah, maka demi dengan keagunganmu, kewibawaanmu, kebesaranmu, lihat iblis musuh, tapi ketika berbicara dengan Allah, mengakui Allah, memuji Allah, iblis gak ada masalah dengan Allah. Iblis bermasalah dengan kita, Nabi Adam dan anak turunnya. Karena sebab itulah menjadi masalah bagi Allah. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis adalah wali Allah dalam tanda kutip sebelum Nabi Adam dilahirkan atau diciptakan, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, pangkat iblis adalah kekasih Allah. Dari mana indikator atau indikasi bahwa iblis itu wali Allah? Di dalam Al-Quran sering berdialog dengan Allah. Qala. Iblis berkata kepada Allah, Allah berfirman kepada iblis. Ini pangkat gurbah, kedekatan makhluk Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena terjadi dialog secara intens, ya, mukaffafah. Maka itu menunjukkan iblis tadinya adalah wali Allah, tapi ketika Nabi Adam diciptakan, dia berubah menjadi musuh Allah karena tidak patuh kepada Allah dan ada noda di hatinya, yaitu kesombongan dan iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir, ya, tadi saya katakan bahwa Nabi terlahir ke dunia, iblis menangis karena jelas visi misi iblis memasukkan manusia ke neraka. Adapun visi misi Nabi Muhammad mengevakuasi manusia agar terjauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Iblis menghalangi orang untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Karena seperti itu unzilat al-Fatihah, ketika diturunkan surat al-Fatihah, ya, di surat Al-Hijr ayat 87, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 pujian, yaitu surat Fatihah. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan surat Fatihah dan Al-Quran yang agung. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Abwaabul Faraj menjelaskan kenapa iblis menangis ketika diturunkan surat Fatihah. Beliau terangkan, karena surat Fatihah ketika turun, iblis menangis hingga sakit. Kemudian syaitan datang mengatakan, kenapa keadaanmu begini ya iblis? Iblis kan amirnya, pimpinannya syaitan. Kata iblis, kalian tidak usah jenguk saya. Saya bukan sakit secara fisik, tapi saya sakit secara psikis, kejiwaan. Kenapa? Ini sudah diturunkan satu surat yang agung, ya, surat Fatihah. Dan jika ada yang membaca surat ini, dia istiqomah, dia rutin membaca surat Fatihah, maka Allah akan menjaga orang tersebut daripada gangguan diriku, sehingga nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka saya pun bersedih akan hal itu.
Maka oleh sebab itu, alhamdulillah ya kita kedatangan tamu ya Ustaz Yahya Ulumuddin, ya beliau salah satu pendiri lembaga kursus bahasa Arab yang ada di Pare ya, Kampung Inggris di Jawa Timur, di Kediri. Dan beliau juga alumni dari pondok pesantren Darul Huda wa Ta'wa dan beberapa pesantren lainnya, dan juga menimba ilmu di banyak tempat. Nah, insya Allah kita berikan waktu kepada beliau untuk نحن وإياكم على وجود نسمات لطف الله التي إذا أحبت على قلب غافل تنبه من غفلته، والتي إذا أحبت على قلب مريض عافته بعد مرضته، والتي إذا أحبت على قلب حي زادته حياة لا تنقضي ولا تنتهي أبدا. بسم الله وعلى بسم الله، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير. أما بعد، فقامة الحبيب شيخي وأستاذي الحبيب عبد الرحمن السقاف متعنا الله بطول حياته الشريفة، وكذلك جميع الحاضرين من الأساتذة وكوكبة الحضور من الأمهات، كثر الله أمثالكم. ولا ننسى أيضا أن نبجل ونهدي كل تكبير وتكريم لكافة الحضور، ونقول لكم شكرا جزيلا على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة السعيدة. Karena tutor bahasa Arab, jadi harus pakai bahasa Arab full ya. Nanti insya Allah diterjemah. Kok senyum? Baik. نشكر الله سبحانه وتعالى حيث أمطرنا بمسك النعم، وحيث كنا نتأتى أن نجتمع في هذا المكان المبارك، وفي هذا اللقاء وبهذه الجلسة نترقى إلى درجة السمو في هذا العالم. Saya dan ustadz saya yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan antum dan kita semua bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan barokah ini. Tadi kenapa agak terlambat karena hujan, langsung doa saya tawasul ke antum semoga bisa agak reda. Ternyata maju ke depan langsung reda. Tapi saya yakin kenapa hujan di Ternate ini, karena besok saya mau pulang, Ustaz. Jadi yang turun itu sebenarnya bukan air, tapi air mata langit. Karena saya sudah 1 bulan dan sedikit nyaman di daerah yang penuh keberkahan ini. Terima kasih juga kepada yang telah hadir di masjid ini, mulai dari para asatidzah, kemudian para ustadz mungkin, dan ibu-ibu yang tidak terlihat. Di mana, Bu? Bu? Ada ya? Nah, ada. Gak usah dijawab, Bu, ngetes saja tadi. Terima kasih. Fi hadzal liqa'il mubarak la natahaddatsu an asya'an katsira wa tawilah. Ana tidak mau berbicara panjang lebar karena tadi sudah daging semua disampaikan oleh Habib. Bas faqat uridu an atraha lakum al asya' al asasiyah. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang sangat basic sekali, yang perlu kita terapkan mungkin di dalam kehidupan kita, dan perlu juga kita gunakan sebagai konsep untuk kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan problematika di negara kita yang sangat kita cintai ini. Apa itu? Baqaqat utinakum arba'atu ta'at. Arba'ah itu 4. Arba'atun artinya 4. Ta'at itu tak. Ta, arba'atu ta'at jamak dari ta, berarti 4 tak.
seperti apa? Agar kita mudah untuk berpegang teguh terhadap agama ini, hudur majalis ta'lim, hudur majalis ilmu. Dan ini perlu kita syukuri. Nadir jiddan fi awal hari zaman, sungguh sangat jarang sekali di era sekarang ini masjid ramai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di Madura itu, saya kebetulan dari Sampang, Madura, yang katanya mambaul ulama, sumber daripada orang-orang alim, ideologi seperti itu Ustaz, katanya. Padahal belum tahu Ternate aja dia, belum tahu Maluku aja yang sumber para raja. Di Madura itu al-masajid fi kulli lailah khaliyatun minan nas ba'da al-isya. Setelah saya itu bubar, sudah sepi banget. Sepi. La laysa fiha al-anshita ta'limiyah wa laysa fiha at-tadhkir wan nasiha wa tadhakkur ila Allah azza wa jalla. Tidak ada di situ majelis taklim, tidak ada kegiatan-kegiatan keilmuan, tidak ada. Kita bagian pemuda dan bagian remaja di sana untuk mencoba berkumpul, lakin la yujdi syai'an. Makanya saya ke Ternate aja, karena di Ternate luar biasa. Bisa tepuk tangan nggak? Dikit aja segini, atau nggak usah segini aja, nggak usah kenal. Yani at-tamassuk bid-din. Al-an sekarang ini kita untuk berpegang teguh terhadap agama ini nggak bisa sendiri Pak, nggak iso. Kita butuh circle, kita butuh lingkungan yang betul-betul mendorong kita untuk at-tadakkur, mentahawwa fil iman, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan daripada iman kita dari 50% ke 100% kalau untuk yang sudah menikah. Kalau yang masih jomblo dari 1 sampai sukses. Lianna ulama warathatul anbiya, karena ulama itu adalah warisan para nabi. Itu harus, kan orang zaman sekarang itu kalau melihat kriterianya Pak, untuk zaman sekarang itu kalau melihat kriteria karakteristik daripada orang itu baik ataupun tidak, mudah. Caranya seperti apa? Lihat temannya. Lianal insan ala dini khalili. Orang itu tergantung dengan temannya, tergantung dengan akhlak temannya, tergantung dengan akhlak circle-nya, tergantung dengan agama lingkungannya. Kalau setiap malam Senin selalu bersama Habib, ikuti kajian-kajian yang ada di sini, alal itlaq, bitta'kid huwa min ahlil khair, insyaallah min ahlil jannah. Kalau setiap malam Senin ikut aja meskipun aduh udah taban banget ya, ada yang nyandar, udah gak kuat, taban, capek, labas. Enggak apa-apa, karena tetap dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Circle itu pengaruhnya sebuah circle atau sebuah lingkungan. Kemudian tak yang kedua, at-tahalluq. At-tahalluq, apa itu tahalluq? Akhlak, attitude, knowledge, money, nothing. Dat attitude, harta, kewibawaan, jabatan, dan lain sebagainya, tidak ada apa-apanya tanpa sebuah attitude. Apa itu attitude? Al-akhlaq. Min aina na'khudul akhlaq? Rasulullah itu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu annahu min afdalil akhlaq khalaqallahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yu'addaba. Dari mana kita mengetahui akhlak yang baik itu seperti apa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengedukasi dan mentarbiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak terbaik. Kaifa yatahaddatsan Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara? Ya kaifa yajlisun Nabi? Bagaimana Nabi itu duduk? Nabi Muhammad itu duduk itu seperti apa? Wa kaifa yasma' an-Nabi? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendengar? Wa kaifa yulahaz? Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganalisa
sebuah keadaan dengan Nabi SAW. Afdalul khuluq, akhlak terbaik. Walakin nahnu al-yawm la naltaqi bin Nabi. Tapi sekarang kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Walakin min aina huwa? Min sahabah. Min sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna naltaqi, masalan kita tidak berjumpa dengan mereka. La nabta'id, tidak usah jauh-jauh. Al-an mawjud mana? Berada di tengah-tengah kita. Ini saya kalau seandainya Habib juga, saya pakai imamah, Pak. Pakai imamah, bawa siwak, bawa sorban, Habib, terus ada brewoknya gitu kan. Cuman nggak tunggu-tunggu ini dikasih Firdaus. Kok tetap aja segini pengen jadi Habib. Walakin la yumkin, hada hadiyatan min Allah wa tuhfah azimah min Allah subhanahu wa ta'ala. Habib itu tidak bisa kasab, tapi Habib itu adalah nasab yang diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minhum wa min ha'ula'i nahnu natakhallaq wa bi ha'ula'i nahnu nata'allamul akhlaq. Dari mereka kita belajar akhlak. Kaifa ha'ula'i yajlisun, bagaimana mereka duduk. Kaifa ha'ula'i yatlubuna al-ilm, bagaimana mereka mencari ilmu. Wa kaifa ha'ula'i yudzakkiruhum, bagaimana mereka itu mengingatkan bagian yang lain dari baginda. Wa kaifa tadhkiruhum bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Makanya saya waktu duduk di sini sungguh sangat adem, sangat betul-betul saya melihat sebuah representasi baginda Nabi Muhammad SAW ini dari Habib. Saya tidak memuji ya, bukan karena ada di samping Habib, tapi naqulu haqiqah al-waqi' yaqul bi anna akhlaq alladhi 'allama Nabi Muhammad SAW yatajawhar ala dhurriyyatihi wa ala ulama'ihi wa ala warathatihi. Bahwa akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap baginda Nabi Muhammad SAW terilustrasikan kepada ulama-ulamanya dan terilustrasikan kepada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. At-tahalluk, berakhlak. Karena saya lihat sekarang itu kenapa banyaknya koruptor terjadi di negara kita, yakni al-ihtilas intisyaran bari'ah. Korupsi sudah merajalela, tuhyanun nakrah, merajalela di Indonesia kita ini. Wala nastati an narudduha wala nastati an nasudduha, tidak bisa dibendung sudah. Masa dzalika, apa sebab hal tersebut? Ada akhlak, moralitasnya tidak ada, rasa kasih sayangnya tidak ada, rasa empatinya tidak ada, rasa pedulinya tidak ada. Yang kita pada era ini gitu yang namanya at-tahalluk bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala. Kemudian tak yang kedua, tak yang salih berapa? Kok jago-jago bahasa Arabnya? Salih 3. Tak yang ketiga apa? At-tayaqqun, yakin. Tak yang ketiga, yakin dengan jalan yang sudah antum dan kalian dan kita semua ini tempuh. Nahnu na'ish fi hadad dunya wa na'ish fil akhirah ma hadal manhaj. Kita harus yakin dengan apa yang sudah kita pelajari, dengan ilmu yang sudah kita ambil, dengan orang-orang yang sudah berbaur dengan kita semua itu, kita bisa berjumpa di dunia dan akan dikumpulkan di akhirat. Yakin. Makanya dikatakan walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Benar-benar. Maka jika seandainya penduduk Ternate itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang di Kobelok, yang di apa aja kok begitu? Yang di Kobelok terus kemana lagi? Jalolo wa min dzalikal amakin hauna, iman kepada Allah. Iman seperti apa sih? Iman bi arzaqi, percaya dengan rezeki yang sudah ditentukan, bahwa rezeki yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amilna ala a'ba wa ala aktatina ala madarsa, kita yang berpanting tulang mati-matian bekerja setiap hari. Kalau takarannya cuma 10% kullu yaum, faqat mi'ah, asradul mi'ah, cuma 10% saja yang kita dapatkan. Wadanahmu misalnya ladaina aulad, kita punya anak mau dimasukin ke pondok pesantren,
dana agak kurang, kadang cukup, kadang lebih, kadang kurang. Jadi dari keadaan karena hal tersebut, nahtaj ila yakin, kita harus yakin. Apa? Yakin terhadap apa? Innallaha takaffalu talibul ilmi birizqi. Insyaallah, pokoknya ketika anak-anak ini udah masuk pondok pesantren, ketika anak-anak ini sudah belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, nanti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala birizqi. Takafal. Jadi takafal itu dia secara sangat eksklusif, jadi tidak kurang, juga tidak lebih. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kifayah yang namanya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya penduduk Ternate, orang-orang Maluku Utara ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, barakah. Barakah ini jamak dari barakah, bukan satu keberkahan. Mahal barakah. Apa itu keberkahan? Az-ziyadatu fil khair. Bertambahnya sebuah kebaikan. Kerja 100 karena berkah jadi banyak. Kesehatan karena berkah akhirnya sehat terus. Waktu karena berkah akhirnya terasa lama banget. Dalam kajian rasanya lama banget. Dalam majelis ilmu nggak terasa ya, padahal lama banget. Lima aja al-barakah, barakah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, dan kita semua semoga bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Apa itu yang tak pertama? At-tanassuk, mumtaz, bagus. Kemudian tak yang kedua apa? At-tahalluq. Kita sangat butuh untuk berakhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tak yang ketiga, harus yakin. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.